Oke, berjumpa lagi di video saya yang kali ini. Pada kesempatan hari ini saya mau membahas mengenai perubahan berat badan atau fisik yang dialami mahasiswa ketika masuk kuliah. Nah, ini mungkin agak relate atau berhubungan dengan Anda semua, kalian semua yang mungkin baru masuk kuliah dan nanti akan merasakan perubahannya dalam ya 1 2 semester 3 semester ya kan. Tentu juga bagi kalian yang mungkin sudah kuliah 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun, mungkin merasa kalau sekarang aku agak beda fisiknya ya daripada aku yang dulu masuk pertama kali kuliah masih fresh gitu ya, atau kali ini malah setelah berapa tahun malah lebih fresh ya. Nah, maka dari itu saya akan membahas itu semua. Perubahan fisik yang terjadi bagi para mahasiswa yang masih maba ya atau masih yang baru itu terjadi karena ada perubahan kebiasaan. Nah, kebiasaan ini mungkin baru sifatnya pembiasaan ketika besok kalian masuk kuliah. Mungkin saat SMA atau sebelum kuliah itu kita terbiasa bergerak dengan lebih bebas, bergerak lebih banyak. Misalnya kalau di sekolah dulu kita itu kerap ada kegiatan olahraga atau mata pelajaran olahraga yang sering dilakukan kita di sekolah ya, kira-kira seminggu sekali atau ada senam gitu ya. Nah, itu membuat kita itu setidaknya dalam 1 minggu punya kegiatan khusus yang dilaksanakan untuk bergerak. Nah, berbeda dengan ketika masuk kuliah, mungkin kalau Anda yang kuliahnya ini bukan jurusan yang gerak-gerak ya, kayak diisi atau di pendidikan olahraga murni, itu akan mengalami kita itu nggak akan gerak selama 1 minggu penuh. Kenapa nggak gerak? Karena memang tidak ada kegiatan yang membutuhkan gerakan. Ya tentu ada gerakannya, tapi gerakan yang saya maksud itu lebih pada gerakan olahraga seperti lari ya kan. Terus ya ada gerakan-gerakan jogging gitulah ya, lompat-lompat atau peregangan gitu. Saat kuliah mungkin kita akan jarang menjumpai aktivitas tersebut. Karena kenapa? Ya jelas karena tugasnya sangat banyak ya kan. Tugas yang banyaknya akhirnya membuat kita itu ya udah capek sendiri ya kan. Capek dengan kegiatan kuliah, kok masih disuruh apa namanya olahraga setiap hari setiap minggu, ya capek banget, mending healing ya kan. Itulah juga yang saya rasakan dulu ketika masuk kuliah, itu rasanya free banget ya, nggak usah tiap hari harus ngapain apa olahraga ya kan, peregangan atau ngapain lah ya. Ditambah lagi dulu saya tuh sebenarnya kuliahnya daring ya kan, karena masih pada masa COVID-19, makanya saat itu benar-benar nggak ngapa-ngapain dan hanya di rumah buka laptop, zoom, dah selesai ya kan. Terus ngerjain kuliah, hari berikutnya zoom lagi, ngerjain tugas, dan gitu selama 2 tahun. Dan akhirnya apa yang terjadi adalah penggemukan massal ya kan. Penggemukan yang terjadi itu bisa diakibatkan karena memang pola makan saya nggak teratur ya. Saat kuliah itu cenderung saya makannya banyak karena memang makan yang banyak ini ditujukan untuk berpikir ya kan, berpikir yang dalam ya kan, dalam artian harus bekerja di depan laptop itu ternyata lebih membutuhkan tenaga daripada kerja fisik, menurut saya begitu. Karena kerja fisik mungkin yang keluar lebih dominan pada gerakan badan, tenaga fisik gitu ya, ada gerakan yang lebih realistis ya. Kalau kerja dengan pikiran itu kan ya fisiknya minimal, paling cuma gerak tangan buat nulis. Tapi kalau yang sangat berpikir dalam itu kadang
kita nggak ngapa-ngapain, cuman mikir, tahu-tahu udah lapar lagi ya kan. Nanti pagi-pagi udah sarapan jam 8 ya kan, ala-ala mahasiswa ya, jam 8 jam 10, nanti jam 12 jam 1 itu udah lapar lagi, soalnya mikirnya sangat dalam ya kan. Entah yang dipikir itu ada atau enggak gitu, atau emang pura-pura mikir gitu aja, mungkin juga ada ya. Nah tapi itu yang pertama ya, karena ada perubahan kebiasaan. Yang kedua adalah lingkup pertemanan. Nah ini mungkin agak sama ya dari teman-teman ya, karena pertemanan yang ditemui di lingkungan kampus ini kan beraneka ragam ya, mungkin ya agak beda juga ya dari teman-teman ya. Tapi kalau di kampusku dulu itu kebanyakan memang punya kebiasaan untuk makan dengan kelompoknya. Nah, makan dengan kelompoknya ini sebenarnya kita suka atau enggak sih ya kan. Kalau di kuliah mungkin ada yang terkenal dengan istilah burjo atau warmindo, yang di situ jualan kayak mie ya kan. Kalau namanya warmindo harusnya jualan mie ya utamanya. Tapi di sana itu jual-jual sayur, terus kayak ya daging-daging ayam gitu ya, ikan. Nah itu sebenarnya kita suka atau enggak, tapi nanti kita akan mau tidak mau menyukainya karena terpaksa oleh lingkup pertemanan. Nah entah bagaimana itu bisa lahir ya, mungkin karena ditinggalkan dari kakak tingkatnya, oh kebiasaannya di burjo, akhirnya ya di burjo nanti adik-adik kelasnya ya kan. Terus mungkin ada circle yang suka beli makanan ringan ya. Nah ini yang saya agak kurang suka, karena apa? Karena makanan ringan ini cenderung tidak mengenyangkan tapi harganya mahal, kayak beli nasi ya kan. Misal kayak beli siomay, beli sempol gitu ya, beli kayak tahu-tahu bulat gitu. Harganya kan ya sebenarnya murah, tapi kan nggak kenyang ya, nggak langsung kenyang. Terus kadang kita belinya banyak supaya kenyang, tapi belum kenyang beneran. Akhirnya membuat kita itu memboroskan uang kita ya kan. Padahal beli olive atau beli nasi kucing udah kenyang ya kan. Nah itulah, kita itu punya lingkup pertemanan baru yang akhirnya memaksa kita untuk membeli sesuatu yang disukai kelompok. Nah, padahal kita sendiri pun belum tentu suka ya kan. Kalau saya sendiri dari dulu memang sukanya mie ayam sih, karena mie ayam itu pertama cepat ya kan. Jarang lihat warung mie ayam kok sampai antrinya lebih dari 20 10 gitu, nggak ada ya. Terus juga ya kalau buat saya simple ya kan, dan mengenyangkan. Mungkin bagi teman-teman ada yang nggak suka ya karena mie gitu ya, mungkin lebih suka nasi-nasi yang ada lauknya gitu ya. Yang ketiga karena faktor ekonomi. Nah ini faktor ekonomi ini yang membuat kita jadi lebih leluasa ya kan daripada sekolah sebelumnya ya kan. Kalau di SD, SMP, SMA mungkin berapa sih kita uang sakunya? Kalau bagi saya yang orang-orang desa ya kan, dulu SD aja 2000 udah bisa kenyang, SMP 5000 udah kenyang, SMA, nah ini SMA ini agak banyak kalau saya, tapi tidak membuat saya itu terus ketagihan untuk makan ya kan. Makannya mungkin sekali, kalau enggak cuma jajan makanan kecil aja ya kan, di kantin atau enggak di luar. Tapi kalau di kampus, nah ini kita jadi ada kebiasaan mukbang ya kan, mukbang yang tidak waras ya kan. Jadi kita itu karena mungkin dipaksa berpikir lebih dalam, otaknya harus berpikir berapa kali lipat ya kan, akhirnya mengakibatkan kita harus makan dengan banyak. Nah kan, makan dengan banyak ini kita kan terdorong karena kita bawa uang saku yang banyak ya kan, jadi kadang memprioritaskan kita untuk beli makanan agar kita bisa berpikir lebih lanjut ya kan.
Nah ini yang kadang jelek nih, karena kita punya keuangannya agak banyak terus langsung jor-joran atau istilahnya foya-foya makanan ya kan. Kalau di kuliah misalnya ada jeda mata kuliah itu berapa kali, nah itu nanti kita selipin beli di kantin, beli burjo ya kan, beli mie ayam, beli olive. Nah itu kan akibatnya membuat kita itu sebenarnya secara ekonomi ya, kalau misal uang sakunya cukup ya nggak masalah, tapi nanti kita punya kebiasaan yang buruk. Kebiasaannya adalah tidak mengatur pola makan. Nah akhirnya kan kembali pada pernyataan yang nomor satu, dan mungkin berhubungan dengan pernyataan yang kedua. Jadi kita itu terbiasa apa ya, untuk membeli sesuatu yang sebenarnya kita tidak butuhkan, tapi kita terdorong karena uang kita cukup. Nah, apalagi kalau kita itu lebih lama di kampus. Nah, saya ini termasuk yang nggak ngekos ya. Jadi dari rumah ke kampus setiap hari gitu ya. Tapi kalau ada momen-momen tertentu harus ngekos ya, harus nginep di rumah di kos temen gitu. Itu yang jadi nggak waras lagi. Coba 3 kali makan 50.000 ya kan, gila kan. Karena di kehidupan kota itu makan 10.000 15.000 itu standar ya kan. Jadi kalau 3 kali dari pagi, siang sampai malam gitu, apalagi kalau ada kehidupan malam yang sangat malam sampai jam 5 pagi ya kan, itu mengakibatkan kita itu makan dan mengalokasikan uang lebih banyak. Jadinya mungkin kalau dari sisi ekonomi kita nggak sempat menyisihkan uang ya. Karena menyisihkan uang itu penting buat keberlanjutan kita di kuliah. Nggak tahu besok kalau ada misal ya HP rusak ya kan, laptop kebanting atau laptop harus servis, itu kan harus ada dana darurat istilahnya ya kan. Maka sebenarnya yang paling baik ya memang menjaga pola makan. Nah, dampak terburuk dari kita itu kalau enggak menjaga kebiasaan makan selama kuliah ya kan, apalagi itu terbawa sampai semester 4 semester 6, apalagi udah mau skripsi gitu, apa paling buruk kita akan kena diabetes. Kalau nggak diabetes kita akan kena kolesterol. Dan apakah itu terjadi kepada saya? Ya, karena saya memang tidak menjaga kesehatan. Kecenderungan saya itu lebih istilahnya untuk ya kalau lapar makan ya gitu. Jadi kalau misal dalam sehari lapar 5 kali ya makan nasi 5 kali. Jadi nggak ada semacam limit atau batasan untuk wah aku harus stop makan nih, aku udah makan dengan kuota yang cukup. Dan misal ada kegiatan kecil itu saya mudah capek karena memang terbiasa capek istirahat makan, capek istirahat makan ya kan. Kayak saya dari rumah sampai kampus tuh kadang beli es teh jumbo dulu ya kan, beli apa namanya kayak minuman kemasan ya kan. Tanpa saya sadari itu sebenarnya menimbun gula dalam diri saya, dalam tubuh saya ya kan. Akhirnya apa? Ya muncul gejala-gejala diabetes kayak kaki mulai sakit ya kan, jari-jarinya, terus tangan. Itu saya awal-awal belum menyadari sebagai suatu penyakit diabetes karena mungkin ya mungkin kebiasaan atau capek aja lah berangkat kuliah. Tapi ternyata itu adalah dampak dari kebiasaan buruk saya yang tidak menjaga pola makan, ditambah konsumsi gula yang sangat masif atau berlebihan. Akhirnya apa? Akhirnya ya harus ya sakit-sakitan ya kan. Harus ada momen di mana saya itu jadi terkendala karena fisik saya yang sakit. Itu yang mengakibatkan kita itu menjadi apa ya, istilahnya menyalahkan diri sendiri ya kan. Padahal yang bisa memperbaiki diri dan memahami diri kan kita sendiri ya kan.
ya itu memang harusnya kita itu punya kesadaran, makanya ya, kesadaran dimana harus menjaga kesehatan, ya kan. Nah sekarang apa yang menjadi solusi bagi kita semua yang masih kuliah atau baru masuk, ya kan. Solusinya adalah cuman simple aja, menjaga pola makan, ya kan. Menjaga pola makan ini ya paling gampang, makan 3 kali aja sehari, jangan lebih daripada itu paling stabil dan paling baik, ya kan. Karena kebiasaan mahasiswa itu kalau pagi nggak mau makan, ya kan, bangun pagi mata kuliahnya jam 9, terus bangun pagi baru jam 8 lebih 58, ya kan. Jadi cuman berapa menit mau ke kampus ya belum sempat makan, makanya nanti setelah mata kuliah baru makan, ya kan. Berarti misal nanti kalau mata kuliah selesai jam 11, berarti baru jam 11 sarapan, padahal udah mau deket makan siang, ya kan. Nah itu makanya kita perlu menjaga pola makan. Kalau misal ada mata kuliah pagi, ya harusnya kita udah siap-siap dari pagi sarapan, ya kan. Terus siang-siang itu jangan dipaksakan, kalau teman-temannya nggak mau makan ya kamu jangan ikut-ikutan temanmu, ya kan. Kita itu butuh suplai tenaga, ya kan. Makanya kalau jam 12 jam 1 itu setidaknya kita udah makan 1 kali lagi, ya kan, daripada kita ngambro, ya kan, daripada kita nanti malah sakit setelah memaksakan nggak makan, ya kan. Nanti bisa mah, bisa sariawan gitu, ya kan, mengganggu. Terus sore kalau bisa jangan sampai malam-malam, ya mungkin jam 7 atau jam 5 sampai jam 7 itu dijadikan waktu untuk makan malam, karena kalau kemalaman juga buruk. Makanya teman-teman harus menjaga pola makan, dibiasakan jangan makan atau ngemil malam-malam. Nah maka dari itu kita, ya kan, sebagai orang yang misalnya berpikir terus, ya kan, kalau bisa ya menjaga energi atau mengalokasikan energi kita itu jangan buat yang aneh-aneh, ya kan. Kalau misal ada kuliah ya jangan pagi-pagi udah istilahnya main game atau udah hangout sama teman-teman, kan membuang tenaga, nanti di kuliah udah capek, ya kan. Kuliah jam 3 sore, ya kan. Sebelum jam 3 sore jangan aktivitas yang memberatkan, atau istilahnya jangan membuang energi yang akibatnya membuat kita nanti harus memacu energi kita makan lagi nanti sore-sore, ya kan. Makanya jadi banyak, ya kan. Nah, itu kan sebenarnya kesalahan yang kita buat. Makanya alokasi energi dan konsumsi makanan itu juga harus diperhatikan, sehingga yang kita rasakan apa, tubuh lebih sehat dan teratur, sehingga kuliah itu lebih bermakna karena kita mengikutinya dengan serius dan badan dalam kondisi yang fit. Demikian video saya, terima kasih sudah menonton.